Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai, anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan sehingga dengan menuntut ilmu kita penuh dengan keikhlasan dan semangat yang luar biasa. Baik, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini pertemuan yang kedua kita bahas tentang materi akikah atau akikoh ya, yang mana pertemuan yang pertama kita bahas tentang kurban, sekarang kita bahas tentang akikah ya. Nah, pengertian akikah ya, baik secara bahasa maupun secara istilah perlu kita identifikasi, perlu kita cari tahu, perlu kita bahas, sehingga dengan dengan pengertian ini kita bahas sesuai dengan arahnya, enggak kemana-mana ya. Jadi kita fokus dengan itu ya. Baik, akikah dari segi bahasa itu yang berarti adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi. Rambut yang tumbuh di kepala bayi. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah apa? Binatang yang disembelih pada saat hari ketujuh atau kelipatan ketujuh dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan ya. Nah, itu adalah pengertian dari akikah. Nah, hukum akikah. Hukum akikah itu adalah sunnah ya. Hukum akikah itu adalah sunnah bagi siapa? Bagi orang tuanya ya, atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, "Kullu gulamin murtahanum bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabihi wa yukhlaqu wa yusamma." Ya, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama ya. Nah, kemudian jenis dan syarat hewan akikah ya. Nah, kalau anak yang dilahirkan laki-laki, maka akikahnya adalah 2 ekor kambing atau domba ya. Untuk perempuan berapa? 1. Jadi laki 2, perempuan 1 ya. Nah, syarat-syarat binatang yang dipotong untuk akikah sama syarat-syaratnya seperti binatang yang dipotong atau yang disembelih untuk berkurban. Kalau pada daging kurban disunatkan untuk menyedekahkan sebelum dimasak, tapi kalau akikah dibagikannya setelah dimasak ya. Diundang saudara kita, tetangga-tetangga dekat kita diundang, kemudian kita adakan syukuran ya, di situ potong rambut, diberikan nama yang baik, baca sholawat ya, dikelilingi ya kepada jamaah. Itu anak dicukur rambutnya, diusap kepalanya, didoakan menjadi anak yang sholih, menjadi anak yang membanggakan orang tua, menjadi anak yang dibanggakan ya oleh semua orang dan berguna bagi agama, bangsa dan negara. Itu harapan orang tua ya. Karena bagaimanapun adalah
penerus orang anak itu adalah penerus orang tuanya. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam in yu'aku anil gulami satani makafi matani wa anil jariyati sata. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya sama, dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Ya, itu jenis dan syarat hewan akikah. Ya. Kemudian waktu menyembelihnya kapan? Waktu menyembelihnya dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika hari ke-7 telah berlalu belum sempat dilaksanakan, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika belum dilaksanakan juga karena berhubung rezeki, maka hendaklah pada hari ke-21. Ya. Selanjutnya, hikmah dari akikah ini adalah merupakan wujud rasa syukur, ya, rasa syukur orang tua ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepadanya. Karena apa? Syukur karena dikaruniai oleh seorang anak. Berarti sukses menjadi orang tua, menjadi bapak, menjadi ibu, sukses ya. Kenapa? Banyak orang-orang yang menikah ya tahunan, belasan tahun, puluhan tahun bahkan belum dikaruniai anak. Sedih, rasanya hampa ya, menikah tapi belum dikaruniai seorang anak, sedih. Maka ketika orang yang sudah menikah kemudian dia diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikaruniai seorang anak, maka wujud rasa syukurnya kepada Allah dengan cara menyembelih hewan akikah berbentuk domba ya, itu sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberikan nikmat ya. Nikmat apa? Nikmat karunia seorang menjadi bapak dan ibu ya. Yang kedua adalah hikmahnya menambah rasa cinta anak kepada orang tua. Kenapa? Karena anak merasa telah diperhatikan, disyukuri kehadirannya di dunia ini, dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mendapat bagian dari akikah. Ya, kenapa kok ke saudara ikut merasakan gembira? Iya, karena bentuk rasa syukur kita, tahadus bin nikmah kita, maka kita undang tuh ya saudara kita, tetangga-tetangga dekat kita undang, acain acara syukuran, bacakan sholawat, ya, dikelilingi kepada orang jamaah, ya, bacakan sholawat, ya. Kemudian apa? Kemudian dicukur rambutnya, ya, dan diberikan nama-nama yang baik. Itulah ya namanya tanggung jawab seorang orang tua kepada anaknya. Baik, itu saja pelajaran yang kita pelajari saat ini ya. Kalau kebanyakan nanti khawatir bosan ya, kita cukupkan saja, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita khususnya dan umumnya kepada orang-orang yang ada di sekitaran kita ya. Mudah-mudahan ya kelak nanti kita menjadi seorang, ya kalian nih yang laki-laki akan menjadi seorang bapak dan yang perempuan akan menjadi seorang ibu, dan mudah-mudahan nanti akan menjadi orang tua yang solih yang bertanggung jawab nanti kepada anaknya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang tidak teratur, karena betul ya, karena apa lagi kurang enak badan, tidak fit ini ya, jadi agak sedikit kurang concern ya, tapi ini salah satu bentuk kewajiban saya sebagai guru, harus memberikan materi kepada siswa, dan begitupun
siswa kalian nih bertanggung jawab dan kewajiban untuk belajar, dan belajar. Kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.